Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah UTS Kimia Dasar sudah dilaksanakan dengan baik. Saya lihat hasilnya bagus-bagus. Rata-rata di atas 75. Beberapa orang dapat di atas 90. Sudah sangat bagus. Tugas saya sekarang tinggal melakukan pembahasan untuk soal UTS-nya. Yang pertama untuk menambah knowledge, untuk menambah wawasan, untuk menambah understanding, pemahaman terkait konsep-konsep kimia dasar separuh semester ini. Yang kedua untuk cross check. Nanti kalau nilai kan sudah keluar, sudah diberikan, cross check jawaban Anda dengan ini. Barangkali saya salah memberikan nilai atau Anda merasa ini saya sudah mengerjakannya benar kok disalahkan. Nanti kita bisa lihat kembali seperti itu. Di kimia dasar UTS ini kita ambil tema terkait obat asam lambung, obat mah. Sering ya. Apalagi sekarang kita sedang di bulan puasa, ada beberapa orang mungkin yang sering kena mah. Nah, ini apa dan bagaimana? Kita akan bahas. Mah atau lambung kita ini menghasilkan yang namanya asam yang sangat kuat, asam hidroklorida, HCl. Asam HCl dihasilkan oleh mana? Ini dilihat dari atas, bagian atas dari lambung. Ini menghasilkan, ada kelenjar yang menghasilkan HCl. Makanan kita semuanya biasanya di sini. Dia terendam oleh cairan lambung sehingga tercerna, terpecah. Glukosa, karbohidrat menjadi glukosa, asam amino menjadi protein menjadi asam amino dan sebagainya. Lemak menjadi asam lemak dan gliserol dan sebagainya. Ini step pertama untuk menghancurkan makanan. Nah, HCl ini asam yang sangat kuat. Kalau terkena kulit, konsentrasi tinggi, itu melepuh kita. Lah kok perut kita tidak melepuh? Nah, ini biasa di lambung kita ini tertutupi oleh lendir. Jadi seperti cairan yang kental sehingga dia menutupi jaringan kulit, jaringan mukosa lambung di bawahnya sehingga tidak kontak langsung dengan HCl. Akan tetapi ada beberapa ketika kita sakit mah itu sebenarnya bagaimana? Ini artinya ada kulit yang terekspos. Contohnya ini harusnya kan terlapisi oleh lendir, yang melindungi kulit kontak langsung dengan HCl. Kadang di beberapa tempat ada yang lapisan lendirnya ini benar-benar hilang. Jadi kulit kita langsung terekspos ke asam lambung. Nah, ketika asam HCl ini mengenai bagian yang terluka, nah ini sakit yang luar biasa. Kita sebut sebagai gastric ulcers. Seperti weng-wengan, seperti sariawan, tapi di permukaan lambung kita. Apa yang menyebabkan seperti ini? Banyak macamnya. Terkadang adalah pola makan yang tidak teratur. Kadang kambingnya terisi, kadang enggak. Kapan terisi, kadang saat harusnya tidak terisi. Nah, mungkin produksi lendirnya turun, terisi banyak. Jadinya dia pas kena HCl dan sebagainya. Bisa juga disebabkan oleh beberapa bakteri yang mengumpul di suatu tempat, membuat lapisan lendirnya ini menjadi tipis dan sebagainya. Nah, yang kedua yang sering muncul adalah namanya reflux. Begitu makanan sudah masuk ke lambung, biasanya sudah akan di sini dicerna. Ini ada sphincter yang menutup. Tetapi untuk beberapa kondisi otot ini sudah logro, apa istilahnya, udah nggak kenceng lagi, agak terbuka. Jadi terkadang ketika sini full atau banyak gas, beberapa makanan bisa masuk ke sana, reflux. Nah, berbeda dengan lambung yang terlapisi oleh lendir yang tebal, daerah sini ini tidak ada. Lapisan lendirnya tipis. Jadi ketika terkena asam lambung di sini iritasi. Ini kita sebut sebagai reflux. Atau asam lambung. Naik asam lambungnya naik ke kerongkongan. Nah, obat untuk mengatasi asam lambung biasanya terdiri dari dua jenis. Tipe-tipe antacid. Antacid ini dari namanya sudah kelihatan anti asid. Artinya dia menetralkan asam lambung. Asam lambung itu apa sih? HCl. Untuk menetralkan perlu apa? Sesuatu yang bersifat basa. Tapi kita tidak bisa juga ambil NaOH. Kita minum NaOH, lapisan kerongkongan kita sudah akan hancur duluan. Biasanya basa-basa yang
lemah, tidak reaktif. Nah, biasanya garam-garam dari magnesium atau aluminium atau kalsium atau sodium dengan karbonat, ya, atau bikarbonat, ya, soda kue misalnya. Yang kedua adalah alginat. Ini dari hidrogel misalnya. Serat alami fungsinya memang berbeda. Ya. Kalau antasid ini memang dia bereaksi dengan asam lambung, jadi asam lambungnya tidak terlalu banyak. Ya. Ini sudah akan menetralisir sedikit dari asam lambung yang berlebihan. Misalnya. Kalau alginat dia mengapung karena dia hidrogel, dia mengapung di atas asam lambung, menutup bagian atasnya, ya, untuk menghindari reflux tadi asam lambungnya naik ke atas, ya. Atau berupa kombinasi dari keduanya, ya. Dia mengandung jenis-jenis antasid atau alginat, ya. Dalam kasus UTS ini kita akan membahas yang antasid. Awalnya apa yang dimaksud dengan mol? Berapa banyak satu mol dari sebuah zat, ya. Mol itu ya sama seperti jumlah, dia cuma jumlah saja. Kalau 10 kita di bahasa Jawa kita sebut apa? Sejinah, ya, 10 atau 12 selusin, ya, atau 20 satu kodi atau 500 satu rim, maka mol ini juga jumlah segitu, cuman dia jumlahnya jauh lebih banyak, ya. Yaitu berapa? 6022 kali 10 pangkat 23, ya, itu kita sebut sebagai satu mol, ya. Satuan dari jumlah zat sebagaimana lusin, kodi, rim dan lain-lain, ya. Satu mol merepresentasikan jumlah sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23, ya. Jadi 6022 nolnya 20. Oke, sangat banyaknya. Bisa, ya. Nah, di antara zat-zat berikut mana yang mempunyai jumlah mol paling banyak? Jelaskan. Ya, A 7512 nolnya 20 atom, ya. 10 gram cincin emas 24 karat atau 0,75 cm3 emas batangan 24 karat. Oke, maka kita harus ubah ke mol, ya. Dari jumlah zat, ya, ada berapa banyaknya atom dibagi definisi satu mol ini kita sebut sebagai bilangan Avogadro, ya. Maka N dibagi Na ini kita bisa mendapatkan jumlah berapa mol sih, ya. Molnya itu berapa? N kali dibagi Na, ya. Jumlahnya berapa? 7,512 kali 10 pangkat 23 dibagi jumlah 1 mol 6,022 kali 10 pangkat 23, ya. Maka kita dapatkan 1,25 mol, ya. Oke, ya. Nah, B 10 gram cincin emas 24 karat. Nah, kita di sini punya namanya massa molar. Massa untuk 1 mol zat, ya. Jadi kalau saya mempunyai emas misalnya molar masnya 196,97 gram per mol, maka 1 mol emas 6,022 kali 10 pangkat 23 butir atom emas ini akan mempunyai massa 196,97. Oke. Dan demikian atom jumlah mol emas bagaimana? Kalau kita memiliki variabel ini, ya tinggal massa dibagi jumlah massa atom relatif, ya. Nah, kita punya massanya tadi berapa? 10 gram dibagi massa kalau 1 mol itu berapa sih? 197,96 gram. Maka kita ketemu 0,0505 milimol, 0,0505 mol, ya. Yang ketiga 0,75 cm3 emas batangan 24 karat. Oke. Nah, sekarang ini kita masih pakai yang sama, persamaan yang sama. Kan tetapi yang diketahui di sini tidak tahu M-nya. Yang kita ketahui adalah densitas, rho dan volume. Nah, kita punya hubungan ini, ya. Massa jenis itu apa sih? Nah, massa dibagi volume. Kalau massa berarti rho kali volume. Maka di sini jumlah mol menjadi rho massa jenis kali volume dibagi massa molekular relatif, ya. Rho berapa? 19,32. Volume berapa? 0,75. MR berapa? 197,96. Oke, ketemunya 0,0736 mol, ya. Di mana diantaranya zat abis ini yang memiliki jumlah mol paling banyak? Ya, jelas A, ya. Ini jumlah molnya yang lebih banyak. Oke.
Oh, masih teori ya. Dalam satu tabel periodik unsur, jelaskan bagaimana sifat-sifat berikut berubah secara sistematis sepanjang golongan dan baris. Ya, jari-jari atom. Jari-jari itu apa sih? Ukuran atom yang menentukan. Ya, yang menentukan adalah gaya tarik dari inti atom terhadap elektron yang terluar. Ya. Maka kalau saya mempunyai dalam satu periode ya, dari kiri ke kanan, okay, maka kita lihat jumlah inti atomnya ada berapa muatannya ya. Dari helium plus 1, maaf, hidrogen plus 1, yang bawahnya aja kita ambil 2 ya. Lithium ada 3 ya. Beryllium ada 4, positif 4 ya. Terus yang 3 apa? Boron ya, ada plus 5. Kemudian karbon ada plus 6. Kemudian nitrogen ada plus, ya benar ya, 7 ya. Kemudian oksigen ada plus 8. Fluorin ada plus 9. Okay. Neon plus 10. Nah, ini muatan dari inti atomnya. Oke. Nah, sekarang gaya tarik terhadap elektron terluarnya ya. Nah, misalnya elektron terluar di sini ini muatannya minus 1 ya. Min 1 dengan plus 3. Maka tarik menariknya bagaimana? Nah, misalnya nilainya tertentu ya, nilainya A ya. Dibanding dengan sini plus 7 tarik menarik dengan minus 1. Ini akan jauh lebih kuat ya, 2,5 kali lebih kuat, 2/3 kali lebih kuat. Kalau lebih kuat artinya bagaimana? Nah, elektron akan semakin dekat arahnya ke inti atom ya. Di sini ini akan semakin dekat lagi ya, karena tarik menariknya plus 10 dan minus 1. Gaya elektrostatisnya lebih besar, jauh lebih besar. Fe berapa? 1/4 pi epsilon 0 kali Q kuadrat per R kuadrat. Ya, ini masih dipakai. Ya, 4 pi epsilon 0 kalikan muatannya tadi Q kuadrat per R kuadrat. Ya. Nah, ini Q-nya 1 kali plus 10. Yang ini 1 kali plus 3 ya, berbeda. Oke, maka dalam satu golongan jari-jari akan semakin, maaf, dalam satu periode jari-jari akan semakin mengecil. Kalau dalam satu golongan bagaimana? Nah, kita lihat hidrogen ya. Hidrogen kulitnya cuma 1 hidrogen. Helium kulit, lithium kulitnya sudah 2 ya. Li. Natrium kulitnya berapa? 3. Bentuknya tidak bulat ya, 1, 2, 3 misalnya ya. Natrium. Maka dalam satu golongan bagaimana? Dalam satu golongan jari-jarinya tentu saja akan semakin besar ya, karena jumlah kulit atomnya semakin banyak ya, semakin tebal kulit atomnya. Oke. Maka jari-jarinya semakin besar. Itu untuk jari-jari. Energi ionisasi itu apa sih? Mengukur seberapa kuat elektron terluar ini terikat ke dalam oleh inti atom ya. Maka dia akan menjadi kebalikan. Kalau lokasinya jauh dari inti atom maka lebih gampang lepas dong ya. Kalau lokasinya dekat dengan inti atom dia akan semakin sulit terlepas ya. Nah, maka kebalikan dari jari-jari atom ya, energi ionisasi kebalikannya dalam satu periode ini semakin kuat, dalam satu golongan ke bawah semakin lemah ya. Afinitas elektron mengukur seberapa kuat tendensi atom untuk mengambil elektron dari luar ya. Karena elektron itu negatif tertarik dengan yang positif, maka ini menjadi seiring dengan jari-jari atom ya. Semakin jari-jari atom kecil maka semakin kuat afinitas elektronnya ya. Maka semakin ke sana semakin kuat afinitas elektron ya. Semakin turun semakin lemah afinitas elektronnya ya. Bisa dipahami 3 ini ya. Nah, oke, tadi yang terkait asam lambung ya. Sebuah obat
mah tipe antasid mengandung bahan aktif hidrotalside Mg6Al2CO31OH16 ya, yang akan menetralisir asam klorida, asam lambung yang berlebih. Jika diketahui massa atom Mg, ini massa molar maksudnya ya, aluminium sekian, Cl sekian, O sekian, C sekian, dan H sekian, tuliskan persamaan reaksi hidrokalside dengan asam lambung yang menghasilkan MgCl2, LCl3, H2O, dan CO2. Nah, maka kita tulis reagennya apa saja ya. Hidrotalside, HCl menghasilkan apa? MgCl2, AlCl3, H2O, dan CO2 ya. Kita belum tahu angka-angkanya ya. Maka kita bisa mulai menyamakan persamaannya. Kita lihat pertama Mg. Mg di sini ada 6. Nah, di sisi kanan dia ada menjadi MgCl saja. Yang lain tidak ada Mg ya. Berarti di sini juga harus 6 nih ya. Supaya setara. Oke ya. Sekarang kita lihat yang kedua Al. Al ada 2. Yang lainnya tidak ada ya. Di sini cuma ada AlCl3 ya. Berarti di sini juga harus 2 Al dan Cl, AlCl3 ya. Oke, sekarang kita lihat Cl-nya dulu karena Cl sudah habis di sini ya. Cl di sisi kanan ada 6 kali 2, 12 ya. Ditambah 2 kali 3, 6. Berapa? 18 ya. Ya, di sisi lainnya tidak ada Cl. Nah, dia Cl ini pasti berasal dari HCl. Maka di sini juga harus sama setara ya, 18 HCl. Oke. Nah, sekarang kita pakai apa lagi? Hidrogen. Cu saja ya, gampang ya. C di sini ada 1. Di sini 1. Ya, makanya sudah beres C-nya. Ya. Yang belum tinggal C, tinggal O dan H. Saya mau ambil H dulu. Kenapa? Karena 1. Karena cuma 1. Ya. H di sini ada sumbernya ada 18 di HCl. Kemudian di OH ini ada berapa? 16 ya. Ini kan 16 ya. 16 dan 18. 18 tambah 16 berapa? 34. Ya, 34. Berarti di sini juga harus 34. 34 kalau ada 2 kalikan berapa? 17 ya. 17 kali 2 menjadi 34. Nah, sekarang tinggal O saja ya. O di sini ada 17. Di sini ada 16 ditambah 17, 18, 19. Ada 19. Maka ketika ini di sini 17, di sini tinggal 2. Pas 19 ya. Nah, kita sudah punya persamaan reaksi yang setara. Oke. Yang B, tentukan jumlah mol hidrotalsid dalam 500 mg tablet obat. Ya, sama. Untuk menghitung mol tadi dengan diketahui massa, maka massa dibagi molekular relatif. Massa molekular relatif. Massa dibagi mR. Massanya berapa? 500 mg. Molnya berapa? Ya ini 6 kalikan 24,3 ya. Perlu dihitung nih, 24,3 kalikan 6 ya. AL-nya berapa tadi? AL 27 kalikan 2 ya. C-nya berapa? 12 kali 1. O-nya berapa? 16, 17, 18, 19 kalikan 16 ya. Terakhir hidrogen H ada berapa jumlahnya? 16 ya, sama ya. 16 ya. Oh, maaf. Ya, ini bisa dihitung. Jumlahkan. Nah, kalau saya hitungnya dapat 531,8. Maka tinggal dibagikan saja. Kita ketemu 0,94 kali 10 4 minus 3 mol atau 0,94 milimol ya, karena ini miligram. Miligram maka di sini menjadi milimol. Oke. Tentukan volume 0,25 molar asam lambung yang dapat dinetralkan ya. Nah, ini kita bisa menggunakan reaksi ini. Kalau saya mempunyai 0, kalau saya mempunyai 1 molekul hidrotalsid, dia akan bereaksi dengan 18 molekul HCl.
Ya. Kalau saya mempunyai 10 molekul hidrotalsit, akan bereaksi dengan 180 mol HCl. Kalau saya mempunyai X hidrotalsit, akan bereaksi dengan 18 X. Ya. Kalau saya mempunyai 0,94 mol, dia akan bereaksi dengan berapa? Ya 18 kali 0,94. Ya. Nah, 18 kali 0,94, atomnya 16,92 milimol. Ya. Yang HCl yang bereaksi. Ya. Nah, volumenya berapa? Nah, ini kita perlu molaritas ya. Molaritas adalah jumlah mol dibagi volume. Ya. Maka kalau yang ditanyakan volume adalah jumlah mol dibagi molaritas. Ya. Jumlah molnya 16,92 milimol dibagi molaritasnya 0,25 molar. Ya. Atomnya 67,7 mililiter. Ya. Karena ini pakai mili, di sini pakai mili. Ya. Nah, bisa ya? Insya Allah bisa dipahami. Ya. Mudah-mudahan ini menambah pemahaman rekan mahasiswa semua ya. Dan jangan lupa dicek hasil pekerjaan UTS kemarin. Dan let me know kalau ada diskrepansi antara nilai yang diperoleh dengan nilai yang seharusnya. Oke. Baik, kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.